Ya, halo, selamat malam, Ko Masih. Malam, malam, Bang Pandi. Ya, puji Tuhan kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya, Ko ya. Ya, Heeh. Ya, Ko. Pada saat ini sembari juga teman-teman juga sembari bergabung, gitu. Pada saat ini memang eh, ada beberapa pertanyaan di Instagram saya masuk lewat direct message yang bicara tentang eh, pemecatan karyawan gitu. Jadi ada beberapa di antara mereka yang menjadi pemimpin atau menjadi bos gitu dengan kondisi terpukul oleh COVID-19 ini dengan alasan efisiensi. Beberapa menanyakan kepada saya gitu ya, apakah gimana caranya, apakah kami harus melakukan layoff atau memecat karyawan gitu. Tapi di sisi yang lain ada beberapa teman yang juga uh, bertanya juga, ini gimana nasib kami selanjutnya sebagai karyawan. Jadi di sini memang ada dilema atas bawah ya. Sebagai atasan itu tentunya kita ingin bisnis akan berjalan naik terus gitu, tidak ada pengurangan karyawan dan sebagainya gitu. Dan terkadang pun hati nurani juga tidak bisa memungkiri bahwa ternyata ada banyak karyawan yang padat karya gitu ya, ataupun ada banyak karyawan yang memang hidupnya dari hari ke hari. Tapi juga dari sisi yang karyawan juga merasa bahwa ini perusahaan harusnya melakukan sesuatu gitu supaya tidak seakan-akan perusahaan memikirkan kepentingan diri sendiri. Pimpinan perusahaan misalnya selama ini juga udah dapat banyak profit, dapat banyak keuntungan dari bisnisnya. Ternyata sekarang kok dengan seenaknya dalam waktu jangka pendek ini atau memikirkan kepentingan jangka pendek memecat karyawan gitu. Ini jadi satu concern yang yang harus kita pikirkan. Di satu sisi mungkin daerah di luar Jakarta itu mungkin belum terlalu merasakan dampaknya. Tapi PSBB, pembatasan skala besar ya yang dilakukan oleh Jakarta itu bagaimanapun sekarang sudah menutup hampir sebagian besar dari unit bisnis seperti itu gitu. Nah, gimana Komasi? Komasi mungkin dari segala pengalaman, segala hal yang Tuhan percayakan ke Komasi selama ini gitu ya, di Kadin, di partai, di memimpin perusahaan besar juga gitu. Dari Komasi mungkin ada beberapa insight tentang situasi akhir-akhir ini dan mungkin kedepannya nanti seperti apa? oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Ko Fandi ya. Waduh, thank you, thank you. Pada sehat panjang umur, stay safe terus. Jadi berkat Amin, Tuhan. amin. Jadi Thank you, thank you. situasi sekarang ini memang dilematik. Banyak orang membandingkan dengan situasi tahun 98. Di mana tahun 98 itu sewaktu Asian Crisis, Indonesia juga kena, tapi itu tidak mengenai semua fundamental dari kehidupan masyarakat karena itu lebih banyak 98 di Indonesia itu lebih banyak political problem. Nah, Indonesia yang sekarang ini kena karena urusannya sudah mendasar yaitu wabah pandemik, maka banyak banyak perusahaan yang kena efeknya, termasuk perusahaan saya sendiri juga kena. Peraturan menteri memberhentikan bisnis industri saya sementara waktu sampai belum ada waktu yang ditentukan. Jadi saya ngomong ini juga ada dasarnya bahwa saya sendiri juga kena. Jadi begini, ya dari kacamatanya siapa dulu? Kacamatanya pemilik perusahaan, pemimpin, atau kacamatanya staff? Kalau dari kacamatanya pemimpin, saya mau membagi satu tips untuk teman-teman semuanya bahwa yang namanya pemimpin atau pemilik perusahaan itu harus memiliki jiwa, dua jiwa. Jiwa yang pertama adalah harus bisa menjadi seperti Jenderal Bintang 4 yang memimpin pasukan, ya, yang memimpin pasukan. Pasukannya itu entah itu 1, 10, 1000, 100, nggak ada masalah. Tetap Anda harus punya mentalnya Jenderal Bintang 4 dalam memimpin perusahaan. Dan selain daripada memiliki mental sebagai Jenderal Bintang 4, kita juga harus memiliki mental sebagai pilot pesawat. Kita harus tahu bahwa pilot pesawat itu harus memiliki ketenangan dan damai sejahtera yang lebih besar daripada penumpangnya.
Jangan nanti cuman pesawatnya goncang-goncang dikit, lalu sudah mulai bingung. Kalau pilotnya bingung, penumpangnya pasti lebih bingung. Saya masih ingat bahwa pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Sully yang mendarat di Hudson River di New York, dia menjadi pilot yang luar biasa yang dipuji hingga hari ini, dan itu menjadi satu mentor juga untuk orang bisnis. Dia menjadi kapten yang mendaratkan pesawat itu di tempat yang tidak wajar, yaitu di sungai. Dia berhasil mendaratkan tanpa pesawatnya patah, dan dia mengevakuasi semua penumpangnya sampai dia menjadi orang terakhir yang mencek lagi, sudah tidak ada orangnya, baru dia keluar dari pesawat. Jadi itu mental yang harus dimiliki oleh pengusaha. Kita harus bisa memperhatikan, sebagai Jenderal Bintang 4, kita harus bisa memperhatikan anak buah kita ini, count kepada kita, memperhitungkan kepada kita apa yang kita bisa lakukan terhadap mereka di saat-saat susah. Bisnis itu seperti perang, Ko Fandi, ya. Kita berdua kan juga orang bisnis, jadi bisnis itu seperti perang. Tiap hari, apalagi dengan zaman yang seperti ini, inovasi itu sangat diperlukan. Jadi kayak perang sungguhan, pasang strategi dan lain-lain. Kita mau sukses, tidak bisa. Kita sebagai Jenderal Bintang 4 tidak butuh yang namanya prajurit. Kita butuh peralatan, kita butuh prajurit kita, dan terutama prajurit yang setia-setia. Saya tidak mengerti, teman-teman punya situasi, setiap teman ini berbeda pasti dengan yang dialami oleh masing-masing, dialami oleh saya. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa kalau bisa, yang namanya PHK itu tolong jangan dipikirkan di awal-awal. Wah, mumpung nih, Haji, mumpung nih untuk bisa pengiritan operasional kantor, PHK dulu. Nggak seperti itu, karena mungkin kalau Anda menganggap bahwa karyawan itu bukan sebagai aset, tapi sebagai burden, sebagai beban, maka itu yang Anda lakukan. Tapi kalau memang sudah titik darah penghabisan dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keuangan sudah tidak memungkinkan, ya saya juga tidak bisa ngomong tidak boleh gitu kan. Cuman, tolong itu dipikirkan menjadi last option, yang terakhir aja. Yang terakhir, karena justru sewaktu perusahaan goncang di mana karyawan tidak beranjak dari perusahaan, itu terbukti kesetiaannya. Tapi di mana industri yang bergoncang seperti sekarang ini, semua industri bergoncang, justru karyawan juga melihat kesetiaan kita sebagai pimpinan, bagaimana kita bisa menjaga perutnya karyawan, anak yang karyawan miliki yang harus makan tiap harinya. Jadi kita jangan egois. Kita kadang-kadang jadi pengusaha itu jujur ngomong kadang-kadang egois ya. Kita selalu ngitungnya, ya ini kan 4 bulan ini sudah tidak cuan, rugi. Perusahaan merugi. Yes, saya mengerti. Saya paham. Tapi tolong, kalau kesempat kita nanti keluar dari rumah kita, dari jalanan, kita perhatikan rumah kita, lalu kita bilang, oh iya ya, ini kita bisa beli rumah ini juga karena keringatnya karyawan kita juga. Lalu kita naik mobil, kita sambangin rukonya kita, oh iya, saya bisa punya ruko ini juga karena karyawan kita kerjanya keras juga ya, membela perusahaan sampai saya bisa beli ruko. Sebenarnya, apakah dari tahun 98 krisis yang terakhir yang paling besar itu sampai sekarang ini kita kerjanya rugi terus? Tidak tentu. Tidak tentu. Lah, bisa nggak kita ini perusahaan atau pemilik perusahaan atau pimpinan ini bisa merasa bahwa iya ya, saya hari ini mungkin rugi 4 bulan omsetnya karena kena COVID, dampak COVID. Tapi kalau kita menoleh ke belakang, puluhan tahun ini kita diberkati oleh Tuhan terus loh. Dan berkat Tuhan ini bukan dikirim sama malaikat Gabriel. Tapi karena usaha kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, dan juga karena Tuhan menganugerahkan kepada kita karyawan-karyawan yang setia, karyawan-karyawan yang benar-benar mau berjuang untuk demi kemajuan perusahaan. Nah, apakah waktunya susah seperti ini lantas kita nggak berpikir ulang mengeluarkan tabungan kita atau membantu mereka? Nggak usah berpikiran bagaimana caranya membantu orang Afrika, bantu orang Papua, bantu dulu nih orang yang di matanya kita, di depan mata kita dulu. Karyawan kita nih bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa membantu mereka? Kalau perlu tabungan kita dikeluarkan untuk mereka hidup 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jangan egois bilang, oh 4 bulan ini kan rugi. Jadi kalau rugi karyawan yang dikambing hitamkan, dipecat itu. Jangan. Itu kasihan mereka. Kita bisa hidup dari tabungan. Karyawan kita banyak yang nggak punya tabungan.
hanya menyambung hidup. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin jangan dipecat. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya karena itu perusahaan Anda dan Anda memiliki iman tersendiri dan cara pemikiran yang tersendiri, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kira-kira gitu, Ko Fandi. Iya, oke. Ini kan setahu saya memang ada beberapa perusahaan yang pastinya juga tidak serta-merta untuk tahu-tahu langsung PHK gitu ya. Maksudnya ada beberapa di antara teman-teman juga yang merasa bahwa setelah melihat semua jeruannya perusahaan nih, misalnya ternyata cost atau pengeluaran terbanyak atau terbesar itu sebenarnya adalah dari operational cost. Ada beberapa perusahaan yang nasional yang saya tahu itu operational cost untuk gaji karyawan itu adalah 60% gitu. Nah, sedangkan 40%-nya itu udah diirit-irit. Misalnya jam 4 sore sudah tidak boleh ada pakai listrik lagi, air, telepon sudah, karyawan sudah harus pulang, tidak ada lembur dan sebagainya. Itu udah dipotong-potong semua. Sedangkan mereka akhirnya juga bilang, Van, ini operational cost untuk karyawan ini ternyata 60%. Jadi 40% ini udah nggak bisa diotak-atik lagi, bayar sewa, listrik, air, telepon, misalnya keperluan-keperluan internet dan sebagainya itu udah diminimalkan, dan yang 60% ini yang paling gede ternyata itu. Dan misalnya kok, kalaupun tadi ada beberapa, misalnya kita yang masih punya tabungan, kita siap untuk mengorbankan itu untuk supaya karyawan kita tidak di layoff atau supaya karyawan kita tidak dipecat. Tapi ada beberapa yang mungkin baru mulai usaha 2-3 tahun ini gitu ya, masih terseok-seok dan sebagainya. Misalnya worst case, misalnya untuk kedepannya nanti kira-kira gimana? Karena ada beberapa pemikiran misalnya udah ada yang coba 50% di rumah, 50% di ini kerja gitu ya. Itu ada juga yang udah gini aja, yang karyawan-karyawan ini tidak diperlukan dipangkas dulu, misalnya outsource. Misalnya biasanya pakai 10 orang, yang sekarang coba pakai 5 orang dulu. Atau misalnya kalau dulu mengerjakan di satu tempat 2 orang, potong jadi 1 orang dulu. Gitu. Tapi karyawan ini tetap dipertahankan. Atau mungkin ada solusi-solusi yang lain. Iya, jadi memang masing-masing kondisinya orang itu kan kita nggak bisa tahu ya. Kalau sekarang kita ngomong harus gini, itu udah menyalahin juga karena kita nggak tahu apa yang dialamin sama teman-teman. Tapi tolong sebijak mungkin juga diperhatikan bahwa sebenarnya karya kita ini dijadikan jenderal untuk membawai anak buah kita ini juga satu anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan mempercayakan kita ini loh, sekian ratus ini di bawahmu, sekian puluh di bawahmu, sekian gelintir orang di bawahmu, sekian ribu di bawahmu. Nah sekarang kita melihat memang di dalam kondisi seperti ini, memang itulah teman-teman sebagai karyawan juga mulai harus belajar dengan kondisi COVID seperti ini. Memang di dunia ini yang namanya the fittest survive itu juga berlaku pada karyawan. Jadi kalau jadi karyawan, take extra mile. Kalau temenmu yang cuman pinternya berbicara yang manis-manis di depannya bos, Anda jangan ikut-ikut. Kerja aja yang baik. Kalau temenmu jalan 1 kilo, Anda jalan 2 kilo. Saya percaya dan yakin banget bahwa bos yang bijak tidak akan melihat yang namanya karyawan yang pinter, membual, pinter ngambil hatinya bos. Tapi bos yang bijak adalah bos yang dapat melihat sebenarnya prajurit ini siapa yang paling pinter untuk dipekerjakan dalam peperangan. Dan itu bakalan menjadi orang terakhir yang kena PHK. Pasti. Jadi yang kemarin sebagai karyawan males-malesan, kalau sekarang kena PHK, ya mulai belajar lain kali kesalahan ini, kita lain kali jangan mengulang lagi. Justru di masa-masa seperti inilah yang namanya babak penyisian terjadi, bukan hanya terhadap bisnis, tapi juga terhadap para karyawan yang ada. Jadi saya melihat ya sebisa mungkin jangan di PHK, tapi kalau memang perlu pun ya saya percaya pasti yang paling penting PHK-nya yang terakhir. Namun sewaktu kita bisa membantu karyawan untuk tidak di PHK, kita juga membantu masyarakat, yaitu apa? Membantu supaya kriminalnya juga merendah, lebih rendah daripada yang seharusnya. Kita juga membantu mereka supaya keluarganya tidak putus sekolah, dan mereka bisa mengisi perut mereka, tidur dengan nyenyak karena perutnya terisi dengan makanan. Jadi memang agak susah kalau kita bilang yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh di PHK. Memang sekarang harus
pakai nurani. Masih kuat nggak kita itu membantu mereka? Ini situasi sekarang banyak di luaran, kompetitor saya juga banyak yang karyawannya hanya dikasih uang 1 juta rupiah, suruh pulang di rumah, cari uang sisanya sendiri. Memang secara hukum ini termasuk ke dalam force majeure atau act of God, di mana ini tidak terprediksi sebelumnya oleh siapapun. Jadi secara hukum memang diizinkan untuk merumahkan, untuk tidak menggaji atau gajinya dipotong, itu memang diizinkan. Tidak, ini memang act of God atau force majeure. Saya udah tanya sama pengacara yang top. Tapi permasalahannya, kita kalau menjadi anak-anak Tuhan yang dijadikan orang-orang bisnis di dunia ini, harus punya hati yang lebih daripada hati yang berkiblat kepada hukum, tapi berkiblat kepada hati nurani yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ini tadi juga sempat ada pertanyaan, boleh nggak kira-kira pinjam duit bank untuk menutupi gaji karyawan? Gitu. Jadi gini, kondisi ini tanya sama siapapun, tidak ada yang tahu kapan bisa selesai. Salah satu yang membuat grup saya bisa survive melewati COVID ke depan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan, karena perusahaan saya itu nil hutang, tidak ada hutang sama sekali ke bank. Kita tidak pernah berprinsip memegang uangnya bank untuk memutar, itu kita tidak pernah. Makanya saya tidurnya nyenyak, saya tidak mau memikirkan tentang hutang. Tapi kalau sudah mengambil hutang bank untuk membayari karyawan, itu juga ada bahayanya. Anda bakalan kuat membayar bunganya berapa lama? Karena bukan hanya membayar bunga aja, tapi prinsipalnya juga harus dikembalikan. Dan kita juga mesti melihat bahwa perhitungan, kalau sekarang yang paling wajar untuk menghitung COVID ini, situasi COVID, jangan dihitung cuma 2 bulan. Kalau saya sebagai pengusaha, saya akan menghitung 4-6 bulan ke depan, harus kuat. Kalau cuma 1-2 bulan ke depan itu almost impossible, karena kita juga kena lebaran, kena mudik segalanya. Jadi harus hitung 4-6 bulan, kuat nggak? Bayar 4-6 bulan. Perhitungan pemerintah justru yang saya lihat adalah setahun, Bu. Karena kan pinjaman diundur sampai setahun, berarti prediksi pemerintah adalah ekonomi akan normal dan secara fundamental kita akan kuat kembali setelah 1 tahun kelihatannya. Itu. Jadi saya juga sampai masa pulihnya mungkin ya. Betul. Jadi ketika masyarakat sudah mulai bisa sehat kembali untuk membayar angsurannya. Saya juga ingin menyapa untuk teman-teman yang juga udah gabung di situ, juga ada Komil juga gitu. Hai Komil. Hai Komil. Itu. Oke. Sekarang gini, tadi Komasi juga sempat cerita untuk karyawan gitu ya, supaya jangan fokus kerja gitu ya. Tapi saya sebenarnya pengen membedah ini dengan lebih detail gitu, bahwa sebenarnya kalaupun akhirnya kita harus melay-off gitu, karyawan mana yang terpaksa harus dilepas terlebih dahulu, ibarat kayak bawang bombay gitu kan, pasti layer yang paling luar yang akan kita lepas dulu gitu ya. Itu karyawan-karyawan seperti apa? Jujur memang karena bagaimanapun bukannya untuk gimana ya, tapi fakta berbicara bahwa ternyata sumber daya manusia di Indonesia ini sangat banyak yang nggak perform gitu. Jadi kalaupun memang yang harus dilepas duluan ini berarti adalah satu evaluasi bagi teman-teman yang profesional, teman-teman bekerja, bahwa apakah mereka atau apakah saya termasuk di lapis seperti itu. Jadi memang kan ada lapis di mana ya orang yang memang nggak niat kerja, datang cuman absen, kerja seperlunya, selesai pulang gitu. Itu yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe misalnya tipe penjilat gitu ya. Bos nggak perlu tahu kerjanya baik atau enggak, tapi yang penting saya deket-deket sama bos supaya saya terakhir yang di layoff, atau saya yang pertama kali malah dapat promosi. Atau ketiga adalah karyawan-karyawan inti yang kita tidak mungkin lepaskan, karena bagaimanapun harapan kita semua adalah ini akan situasi ini akan cepat membaik kembali dan kita harus cepat-cepat berlari kembali, ngebut lagi. Nah, menurut Komasi gimana? Iya, jadi memang sebagai pimpinan pasti susah untuk memutuskan dalam situasi seperti ini. Bagaimana caranya, kalau saya sebagai bos pasti saya akan
melihat siapa yang kerjaannya yang paling bisa di-cut, ya saya pasti akan mengalihkan kerjaan itu kepada orang lain. Saya akan tanya, kamu mau nggak tambahin kerjaannya si A? Supaya kamu nggak usah di-layoff, saya layoff yang si A. Itu pasti terjadi dalam situasi seperti ini, pasti terjadi. Makanya, kalau Ko Fandi tanya sama saya, ya memang benar. Karena saya ini, salah satu bisnis saya adalah menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Dan saya melihat survei bahwa orang Indonesia ini di negara Jepang, dibandingkan dengan orang Myanmar, orang Vietnam, orang Mongolia, orang Tiongkok, kita memiliki productivity output yang paling rendah dibandingkan mereka. Yes, itu benar. Dan nilai kepuasan terhadap orang Indonesia itu memang rendah. Makanya dengan adanya situasi seperti ini, seharusnya orang Indonesia sudah mulai bangkit. Setiap orang itu harus memiliki added value-nya. Anda itu sama, bertempur dengan karyawan yang lain, levelnya sama. Apa yang membuat bos supaya tertarik sama Anda? Bukan karena Anda pinter ngomong di depannya bos, tapi tunjukkan kerjanya. Jadi kalau 1 kilo tetangga Anda berjalan 1 kilo, Anda jalan 2 kilo. Itu yang namanya productivity outputnya bisa lebih banyak daripada orang lain, pasti yang paling terakhir kena pecat atau tidak kena pecat sama sekali, itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan saya selama memimpin perusahaan, dan ini kebetulan live ini juga ada beberapa karyawan saya yang menonton, bisa ditanyakan sama mereka juga. Saya selama memimpin perusahaan, karyawan yang saya paling tidak suka adalah karyawan yang suka cari muka di depan saya. Itu tidak akan bisa saya perhatikan, dan saya akan melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya menjerumuskan perusahaan untuk tidak bisa maju. Oke. Bagi teman-teman yang sudah menonton, nah ini juga ada Ci Airin Mantova. Hai Ci Airin. Airin ya. Jadi kita juga nanti akan membahas pertanyaan-pertanyaan. Jadi silakan diketik aja. Kalaupun pertanyaannya belum dibahas, ya tolong dikirim lagi gitu ya. Kalau gitu di IG saya, tadi saya juga ada Q&A di IG story saya, bisa dimasukkan ke situ karena dari IG Live ini ternyata bisa dibaca. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau tanya atau mau diskusi juga, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Gitu, karena IG Live ini durasinya adalah 1 jam, kita masih punya waktu 30 menit lebih, kita bisa ngobrol dengan banyak gitu ya. Kok masih izinkan saya kalau misalnya boleh sharing juga bahwa memang sebenarnya dalam ketika setup bisnis gitu, itu ada beberapa orang yang mungkin mengalir dulu gitu ya, gitu, atau mungkin sekedar bertahan hidup. Tapi saya pun memulainya juga seperti itu gitu ya. Jadi memulai dengan bertahan hidup terlebih dahulu. Yang penting semuanya dikerjain dulu, marketing ya sendiri gitu ya, bikin surat penawaran juga sendiri, nagih juga sendiri gitu ya. Kadang-kadang waktu awal-awal saya nganterin mobil juga sendiri gitu, sampai hampir tengah malam juga. Nah, cuman pada akhirnya kan bisnis saya berkembang gitu. Cuman di satu sisi memang berkembang sekarang yang saya alami ini adalah sampai ke area Jawa Timur, Bali. Cuman bagi saya harus menjaga core saya dulu, dan saya tahu suatu saat nanti andaikan ada satu force major ataupun satu perbedaan policy dan sebagainya, itu saya harus menjaga, dan setting itu memang saya buat di awal. Jadi ketika di luar Surabaya sama Kediri gitu, di setiap kota-kota yang ada showroom ATP mobil, memang saya akhirnya menggandeng rekanan gitu, menggandeng rekanan lokal gitu, supaya saya tidak, kalau saya buka cabang di sana pasti akan bermusuhan dengan mereka. Jadi saya menggandeng rekanan lokal, lalu saya berpartner dengan mereka, PO-nya ke saya, mereka mendapatkan ongkos pasang atau fee gitu. Nah, di saat-saat seperti ini, jujur akhirnya saya tahu bahwa apa yang saya buat itu ternyata atau apa yang saya rencanakan itu ternyata sangat-sangat berguna di saat seperti sekarang ini gitu. Jadi ketika saat seperti sekarang, saya nggak perlu lay off karyawan banyak-banyak gitu. Saya nggak perlu pusing untuk bagaimana sewa properti saya di kota ini dan sebagainya, karena saya tidak invest ke situ gitu. Jadi setiap kota sudah ada rekanannya masing-masing, dan saya berteman baik dengan mereka. Dan hal seperti ini ketika menghadapi krisis seperti ini, berarti ya udah selesai. Misalnya kalaupun garapan tinggal sedikit, ya kita tetap berpartner, dan nanti garapan akan ramai lagi, kita akan berlari bersama-sama lagi. Nah, hal seperti ini itu yang seringkali kita nggak
kita nggak berpikir jauhnya di situ. Terkadang kita melihat ada satu potensi bisnis, kita kejar, kita kadang-kadang rela untuk pakai duit bank. Bagaimanapun kita ternyata sehati, Komaksi, saya juga nggak pakai duit bank juga. Gitu. Jadi terkadang ada orang mengatakan bahwa untuk meleverage satu bisnis, Van, kamu nggak bisa seperti ini. Kalau kamu cara mainnya seperti ini, ya kamu kan akan begini-begini aja. Gitu. Tapi kalau kamu mau leverage bisnismu jadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, kamu harus pakai duitnya bank. Tapi memang saya tidak terlalu setuju dengan itu ya. Apalagi begitu krisis yang katanya orang juga krisis ekonomi 10 tahunan atau krisis ekonomi 20 tahunan, gitu kita akan menghadapi hal-hal seperti ini. Gitu. Mungkin Komaksi ada masukan juga untuk hal seperti ini. Oke, ini saya tadi kelihatan ada Bro Javier Justin di Jakarta. Halo Bro. Oh, baik. Jadi begini Ko Fandi. Ya. Ada bermacam-macam tipe orang bisnis di sini. Ada yang kepingin satu kali kakinya menginjak naik itu sudah sampai di surga. Ibaratnya, sampai di langit udah. Saya dari kecil tidak dididik demikian oleh orang tua saya. Demikian pula adik-adik saya semuanya. Kami dididik dari kecil, jangan sentuh uang bank, jangan serakah, kerja dari kecil pelan-pelan naik jadi sukses. Dan itu yang saya lakukan. Yes, mungkin kita dibandingkan banyak orang, kita ini dipandang sebelah mata karena mereka jauh lebih cepat naiknya. And I really don't care about that. Yang penting bagi saya bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada hutang, bangun pagi juga tidak dikejar oleh debt collector, dan saya juga memiliki bisnis seperti 100% milik saya, bukan sebagian miliknya bank. Dan saya diajarkan dari kecil yaitu untuk merasa cukup dan slowly, bit by bit untuk membangun bisnis menjadi lebih besar, dan itu yang saya diberkati oleh Tuhan. Cara saya berbisnis dengan Ko Fandi hampir sama. Kalau Ko Fandi menggandeng rekanan, biasanya kalau saya membuka cabang, saya pastikan saya punya uang untuk membeli tempatnya di sana. Jadi saya selain memiliki bisnis, saya juga memiliki properti-propertinya, itu milik saya sendiri, saya tidak ada utang sama bank, mayoritas, dan propertinya selalu naik berpuluh-puluh kali lipat. Dan bukankah di sekeliling kita sudah cukup untuk melihat orang-orang yang kelihatannya besar bisnisnya, next day dia hancur dan habis. Ternyata isinya semua uangnya bank. Dan Tuhan mengajarkan pada kita lebih baik terlihat seperti orang miskin tapi sebenarnya kaya daripada kelihatan menjadi orang kaya tapi sebenarnya miskin. Yang penting saya happy setahun bisa 1-2 kali sama keluarga jalan-jalan ke luar negeri atau di Indonesia. My life is happy. Jadi tidak perlu kalau kita harus genjot-genjotan bersaing dengan orang-orang. Sebenarnya kesuksesan itu adalah bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa memanage sampai titik akhir kita satu hari, membawa keluarga kita bukan ke arah yang berantakan. Bahkan ada orang yang beraninya sampai rumah tinggalnya ini diborkan ke bank untuk berbisnis. Padahal itu kandangnya kita. Dan itu sangat-sangat tidak wise. Oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Jadi karena ini di IG Live ini message-nya juga sangat cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak sempat nyatet juga gitu. Nah, ada satu pertanyaan mungkin yang membuat kita para pimpinan atau para karyawan juga harus tahu dari insight-nya Komaksi mungkin ya. Apa bedanya sebenarnya krisis 98 dengan sekarang? Gitu. Apakah recovery-nya akan cepat? Karena kalau misalnya kita lihat dari pemerintah, secara fundamental ekonomi pemerintah yang sekarang ini mungkin jauh lebih baik daripada yang tahun 98. 98 kan kesannya adalah bubble gitu ya. Jadi begitu kena jarum dikit langsung meletus dan dalamnya kosong, nggak ada isinya. Sedangkan sekarang mungkin pemerintah kita katanya secara fundamental ekonomi jauh lebih bagus gitu. Jadi harusnya COVID-19 ini selesai, kita akan lebih cepat recovery-nya. Tapi Komaksi kan tadi bilang bahwa bisa jadi yang ini lebih parah daripada 98. Gimana, Bu? Mungkin bisa dibedah lebih dalam. Jadi yang 98 itu adalah created secara politik, sudah planned and created, sehingga termasuk juga karena ada bubble dan meledak.
Memang waktu itu Indonesia tuh benar-benar kantongnya kosong, tapi kayak orang kaya gitu, sehingga waktunya berdos benar-benar terlihat bahwa sebenarnya Indonesia waktu itu nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi dengan pemerintahan Jokowi belakangan ini, yang pertama kali dan kedua kali, menunjukkan bahwa Indonesia tuh ada banyak kemajuan di Indonesia ini. Namun yang kita perlu waspadai adalah, dan saya yakin setelahnya COVID ini selesai, karena ini pandemik dan wabah, jadi nanti caranya kita berbisnis pasti semuanya akan berbeda. Pasti. Itu akan ada inovasi tertentu. Kayak contohnya nih, Ko Fandi. Contohnya. Kalau kita yang berbisnis makanan atau restoran, ya, lain kali kita sebagai customer, kita tidak akan cuman care terhadap makanannya yang enak pokoknya. No. Tapi saya sebagai customer, saya akan lebih senang kepada restoran yang terbuka, kitchen-nya bisa terlihat, mereka semuanya pakai masker kerjanya, karena namanya wabah bisa sewaktu-waktu nih. Ya kan? Jadi yang bersih dan yang lain-lain. Jadi itu menjadi satu inovasi di dalam bisnis. Pasti ada inovasi-inovasi bisnis tertentu. Pasti. Nanti akan bermunculan bisnis-bisnis baru. Jadi sewaktu bisnis jatuh seperti sekarang, bukan berarti tidak ada orang yang bakalan prosper, tapi pasti banyak orang yang tahu-tahu nanti akan menjadi orang yang berhasil karena wabah-wabah ini. Justru saya sampaikan kepada teman-teman, jangan terlalu berlarut-larut di dalam duka wabah COVID ini. Justru sekarang waktunya kita ada waktu tinggal di rumah, memikirkan lebih banyak lagi inovasi apa yang saya akan pakai untuk bisnis kita selanjutnya. Inovasi apa? Satu. Lalu bagaimana akan saya menjalankan? Sambil kita dikeker apa? Dipakai teleskop, dilihat nih. Ini kira-kira nanti kompetitor kita ini yang mana yang bakalan jatuh ini? Pasti ada yang jatuh. Jadi kita mulai mempersiapkan yang terbaik. Sewaktu nanti COVID-nya sudah selesai, kita harus mulai ngegas lagi, dan gasnya harus pol supaya kita bisa lebih maju lagi daripada yang kemarin. Kalau ditanya, apakah nanti ini setelah wabah ini nanti ekonomi bisa recover? Pasti. Dunia ini sudah mengalami krisis ekonomi berkali-kali. Awal 1900, 1920, berlanjut Indonesia juga 1965, 1980 sekian juga krisis, sampai 1998, lalu 2011, sekarang 2020. Apa Indonesia tidak pernah recover? Selalu recover, dan setelah recover Indonesia menjadi lebih baik. Jadi harus berpikiran yang sangat positif. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Setuju. Tidak ada yang baru di bawah matahari, gitu ya, dan kolong langit. Nah, saya juga mengucapkan thank you untuk teman-teman yang ngucapin selamat ulang tahun juga, gitu. Jadi juga thank you juga. Saya sangat-sangat mengapresiasi untuk anak-anak buah dari Komaksi, gitu ya, yang memberikan banyak pujian bahwa Komaksi adalah bos yang baik, bos yang keren, bos yang hebat, gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Tapi saya minta juga teman-teman juga ketik ulang dong tadi beberapa yang terlewat, dan jangan panjang-panjang gitu ya. Karena kalau di sini panjang-panjang itu nggak terlalu kelihatan. Di sini ada Cisela juga. Hai Cisela, juga untuk teman-teman yang baru gabung. Hai Bu Gem. Ini Bu Gembala GMS itu ya, di Surabaya Barat. Oke, gini, untuk karyawan sendiri kok, mungkin sekarang saatnya kita coba menempatkan diri di sisi karyawan. Kalau misalnya kita udah kadung dipecat nih, atau kita misalnya ternyata bos kita udah bilang, oke, kamu cuma dapat 1 juta aja dalam bulan ini, sisanya cari sendiri. Atau misalnya, ya udah kamu cuma masuk sehari atau seminggu masuk, seminggu nggak masuk, kamu dikasih gaji pokok tapi kamu nggak dapat uang makan. Misalnya, asumsi gaji pokoknya itu separuh dari total take home pay. Itu apa kira-kira yang bisa kita perbuat, gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai karyawan waktunya kena dampak COVID sehingga dirumahkan atau tidak mendapatkan kerjaan secara penuh atau tidak digaji secara penuh, justru saatnya kita berpikir bagaimana saya harus menyambung hidup. Dan waktu kita berpikir bagaimana caranya saya menyambung hidup, pasti ada jalan. Pasti. Amin. Kecuali Anda males. Oke? Yes. Contohnya. Anda bisa menjahit nggak? Bisa. Oke. Kan sekarang udah tahu nih, masker lagi kekurangan. Kenapa nggak sekarang besok ke pasar atom belanja kain, mulai jahit masker, dijual 5.000, 10.000.
Itu bisa-bisa sewaktu kondisi seperti ini, malah nanti melahirkan banyak entrepreneur yang kecil-kecil dan menjadi besar satu hari. Jadi jangan patah semangat, pikir apa yang bisa dilakukan, apa yang kira-kira yang bisa sambil. Jadi kalau berbisnis jangan hanya memikirkan bagaimana saya bisa mencari uang yang lebih banyak. Justru bisnis yang besar-besar di dunia ini adalah bisnis bagaimana caranya membantu orang solve problem. Itu yang jadi besar semuanya bisnis di dunia ini. Kita melihat yang namanya Grab, yang namanya Alibaba, semuanya hanyalah problem solver bisnis sehingga mereka menjadi besar. Nah, kita kalau udah dikasih orang situasi terjepit seperti ini, pasti ada akal. Ayo coba dipikirkan apa yang kalian bisa. Jangan ngomong sama saya nggak bisa, Pak. Orang lumpuh aja masih bisa kerja kok. Apa yang Anda bisa? Lakukan itu. Yes. Di sini juga ada Coach John Mantova, adiknya. Rasanya saya kenal John Mantova. Oke, saya setuju. Pada dasarnya prinsip atau inti bisnis itu adalah problem solving, gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya kita akhirnya membuat atau melakukan satu bisnis yang akhirnya menjadi solusi bagi banyak orang, kita pastinya dicari orang, gitu ya. Kalau kita bisa, dan terkadang misalnya kalau misalnya dalam situasi yang normal, justru malah kita menciptakan problem solving itu, gitu. Jadi, nah sekarang ternyata ini kan situasi yang tidak normal, gitu ya. Gitu dalam yang seperti ini, jadi tentunya kita memang harus kembali ke beberapa pokok-pokok atau pokok-pokok kehidupan yang paling penting. Itu sebabnya kenapa kok tadi Pak Maksi juga bilang, gimana kalau akhirnya yaudah kita bikin masker yang non medis misalnya, dan itu pun tidak terlalu butuh effort yang besar. Nah, sekarang saya mau tanya juga nih sama Pak Maksi, kalau misalnya akhirnya beberapa perusahaan yang supaya tidak lay off karyawan akhirnya switching juga untuk melayani kebutuhan yang pokok, itu seperti gimana, Bu? Gitu. Mungkin Pak Maksi juga ada insight gitu. Misalnya jadi gini, misalnya ada perusahaan elektronik nih, gitu, atau perusahaan manufaktur, gitu ya. Ternyata kan ini benar-benar tidak ada ininya sama sekali, tidak ada order sama sekali. Akhirnya switching ke membuat ventilator misalnya. Kalau nggak salah di China kan juga seperti itu ya. Yes. Ya, itu memang salah satunya adalah itu namanya inovasi di dalam situasi seperti ini ya. Kayak contohnya waktunya Amerika perang dulu, Pak Henry Ford merubah pabriknya karena nggak ada orang lagi beli mobil, akhirnya dia menggandeng pemerintah membuat apa? Membuat mesiu-mesiu untuk dikirim, membuat mobil-mobil untuk perang dan lain-lain, untuk ambulans dan lain-lain. Jadi, there must be something. Ayo kita pikirkan apa. Itu. Ya, oke. Jadi di sini kita memang jujur saat seperti adalah ujian kepemimpinan yang berat bagi kita, gitu ya. Tapi justru malah saya teringat gini loh, memang di satu sisi ada dua tipe pemimpin, gitu ya. Yang pertama adalah pemimpin masa damai, yang kedua adalah pemimpin masa perang. Gitu. Jadi kalau misalnya pemimpin masa damai itu ya kita lihat seperti ya sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini, ketika semuanya tidak ada perang lagi, semuanya tidak ada krisis yang berarti, gitu ya. Nah itu selama katakanlah dari tahun 98 sampai sekarang 20 tahun ini, itu ternyata kita sudah berhasil mencetak banyak pemimpin-pemimpin masa damai, gitu, pemimpin-pemimpin yang dengan natural, dengan prediksi, dengan perhitungan yang terkalkulasi, gitu ya. Jadi semuanya berhasil membawa perusahaan ke level yang fantastis, yang luar biasa. Gitu. Tapi ternyata dalam sekejap, ternyata semuanya harus bermain di satu ring tinju yang sama sekarang ini. Dan sekarang ini menurut saya sebenarnya justru ujian kepemimpinan itu benar-benar terlihat ketika kita tidak hanya teruji dan lulus sebagai pemimpin masa damai, tapi juga pemimpin masa perang. Gitu. Pemimpin masa perang itu adalah seperti ketika Winston Churchill ya kalau nggak salah, ketika pada waktu itu dihantam oleh Jerman, lalu dia harus memutar otak bagaimana supaya Inggris yang pada waktu itu pasukan perang kapal perangnya ya, Inggris kan banyak keunggulannya di kapal perang, ternyata pada waktu itu dihantam oleh Jerman yang kapal perangnya jauh lebih gesit, dan pada waktu itu memang Winston Churchill berhasil. Nah, di saat-saat seperti ini memang kita
seakan-akan memasuki kondisi masa perang gitu. Jadi saya sangat-sangat setuju tadi bahwa ketika di sini tidak apa ya, seakan-akan semua teori-teori ekonomi, buku-buku dari pakar-pakar pemimpin itu semuanya kita harus letakkan gitu ya. Ini tidak bisa pakai lagi karena selama 20 tahun ini kita sudah ada dalam masa damai, semua letakkan, dan kita mungkin sekarang harus berpikir, memutar otak untuk bagaimana cara di masa-masa krisis ini kita mengkombinasikan semua apa yang ada, dan goalnya sebenarnya cuma satu, bagaimana kita bertahan hidup dan bagaimana kita menjadi problem solver bagi teman-teman gitu ya. Ya, jadi Iya. salah satu yang membuat direksi di perusahaan kita itu semuanya agak tenang karena jadi saya kerja itu satu grup kita itu ada adik saya, ada ipar saya, ada nyonya saya, dan ada sepupunya kita juga di dalam yang membantu di berbagai macam perusahaan yang kita miliki. Salah satu keberhasilan kita di dalam adalah kita ini selalu menerapkan prinsip sedia payung sebelum hujan. Jadi kita tidak pernah mengambil 100% daripada profit untuk dimasukkan ke kantong kita, namun kita sisihkan sebagian daripada profit yang kita dapatkan itu di dalam istilahnya adalah sinking fund, yaitu tabungan untuk perusahaan. Maka daripada itu, sewaktu ada wabah seperti ini jujur ngomong, ini karyawan saya juga ada di sini semuanya yang ikut, kita tetap menggaji mereka, tapi jadi ini saya bagi pengalaman ya, saya tetap menggaji mereka, apa yang saya lakukan di perusahaan saya tetap menggaji mereka 70%, 30%-nya kita anggap hutang terhadap karyawan. Dengan demikian saya bisa memperpanjang dari tabungan itu, saya bisa agak memperpanjang waktunya supaya mereka bisa makan lebih panjang. Dan yang 30% saya akan akui sebagai hutang kepada karyawan saya dan akan dibayarkan sewaktu perusahaan sudah mulai normal. Dan THR kita sudah membuat kesepakatan dengan semua karyawan dan mereka semuanya tepuk tangan. THR kita akan bayarkan 100% tapi tidak pada sekarang, tapi nanti akan dicicil dalam waktu 1 tahun. Jadi saya sudah siap untuk 1 tahun ke depan membayar hutang-hutang yang seharusnya itu bukan hutang bagi saya, tapi karena kita iba terhadap karyawan dan kita sudah memiliki segalanya, sedangkan banyak karyawan kita belum memiliki segalanya, ya kita bekerja setahun ke depan untuk belajar untuk mengangsur hutang yang seharusnya kita bayarkan kepada karyawan saya. Makanya karyawan saya semuanya tepuk tangan dan senang karena tidak ada namanya, oke, cuma dikasih uang 1,5 juta lalu disuruh pulang cari makan sendiri. Kita tidak memperlakukan seperti itu kepada karyawan kita. Jadi sinking fund itu adalah salah satu caranya bagaimana waktunya kita punya uang, ada profit, jangan semuanya diakuin punyanya kita lalu dibelikan mobil mewah, dibelikan macam-macam. Disisihkan untuk masa tuanya karyawan, disisihkan untuk kalau sampai terjadi wabah seperti ini atau terjadi gejolak, supaya mereka tetap bisa makan, perusahaan tetap bisa jalan. Nah, di sini saya melihat bahwa kepemimpinan dari Komaksi dan tim gitu ya, itu sangat-sangat apa ya, trust dari karyawan itu sangat-sangat tinggi gitu ke Komaksi dan direksi. Gitu. Saya lihat bahwa ini tentunya tidak lepas dari karakter dan apa ya, kultur bisnis yang selama ini sudah dijalankan. Jadi bagi beberapa perusahaan lain mungkin yang tidak terlihat kepercayaannya, tidak terlihat karakternya, tidak terlihat culture-nya, mungkin mereka juga akan deg-degan gitu ya. Tapi dengan ketika begitu Komaksi dengan apa ya, dengan transparan membuka ini ke karyawan gitu ya, mungkin mereka melihat juga ternyata selama ini bosku juga tidak pernah misalnya telat membayar gajinya, telat membayar haknya karyawan gitu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya bisa percaya dan bisa menerima gitu ya, Pak ya. Gitu. Ya, jadi apa yang saya lakukan terhadap kelihatan. Betul, apa yang saya lakukan terhadap kita punya karyawan itu membakar semangatnya mereka bahwa Kofandi bisa melihat bahwa apabila kita melakukan hal tersebut kepada karyawan kita, saya sudah berbisnis 25 tahun, jadi karyawan saya itu banyak yang sudah ikut sama saya itu 20 tahun ke atas, yang 10 tahun termasuk junior. Jadi kalau yang
mereka yang sudah ikut dan mereka melihat bahwa sewaktu ada krisis seperti ini, bosku aja tidak melepaskan aku, kesetiaan mereka akan lebih-lebih lagi terhadap perusahaan ini. Dan untuk 20-25 tahun yang ke depan, kalau Tuhan mengendaki, mereka akan menjadi prajurit-prajurit yang berperang luar biasa dengan sepenuh hati untuk perusahaan yang ada. Dan mereka juga sudah menyatakan pada saya, dikirim WA ke saya banyak, mereka mengatakan bahwa, Pak, setelah wabah COVID selesai, kita akan tempur lagi dan kita akan kalahkan banyak perusahaan-perusahaan yang lain, Pak. Saya janji, Pak, kerja lebih keras lagi. Itu hal yang tidak terbeli tuh. Yes. Di sini ada pertanyaan, Bu. Kira-kira dengan COVID-19 ini, kira-kira apa yang bisa kita apa yang bisa kita pelajari? Hal-hal baru apa yang bisa kita pelajari? Memang gimana ya, kalau udah yang namanya kena wabah seperti ini, semuanya udah kena ya, tinggal sekarang kita bisa, apa yang harus kita lakukan terhadap perusahaan kita selanjutnya, what's next step after COVID, itu yang harus kita pelajari. Seperti yang tadi saya ngomong, kalau restoran mungkin punya yang namanya kitchen yang open supaya bisa terlihat dengan bersih. Kalau di bidang saya yang penempatan tenaga kerja ke luar negeri, mungkin saya akan memberikan jaminan kepada user-user kita di luar negeri, akan mengatakan bahwa setiap orang yang saya belum berangkatkan ke luar negeri pasti saya tes COVID, supaya mereka juga lebih tenang menerima tenaga kerja dari perusahaan kita. Jadi banyak, jadi kita harus mulai berinovasi dari hal-hal seperti ini, dan siapapun yang berinovasi setelahnya COVID, saya percaya mereka akan menjadi market leader. Yes, amin. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya gitu ya, silakan. Itu karena kami masih punya kira-kira waktu mungkin 10 menit lagi gitu ya untuk bisa ngobrol gitu. Nah, Komasi gini deh, karena Komasi juga dekat nih kelihatannya dengan partai politik dan sebagainya gitu ya kan, memang juga terlibat di sana gitu. Kira-kira dari sisi pemerintahan atau dari sisi politik seperti apa Bu untuk kedepannya nih? Terus juga misalnya dampaknya juga COVID ini pastinya ke sosial, ekonomi dan politik, karena kita kan lihat ternyata ada beberapa policy yang dibuat oleh pemerintah negara lain, misalnya India menetapkan lockdown, ternyata kok jadinya rusuh gitu ya. Gitu. Kita tahu Bapak Jokowi ini orang yang sangat-sangat berhati-hati, beliau orang Solo juga, tidak langsung frontal, gitu, juga belajar dari beberapa pengalaman yang lain, negara-negara yang lain. Nah, tapi menurut Komasi, minta bocoran dikit tuh, kira-kira seperti apa yang ada di dalam pemerintahan atau di konstelasi politik ini? Jadi gini, Kofandi, Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Yes. Kita tidak bisa memakai yang namanya patokan yang dipakai oleh negara tetangga sekecil Singapura dipakai di Indonesia, itu tidak mungkin. Bahkan kalau kita di dalam namanya partai atau di dalam pemerintahan, kadang saya juga joke around, saya bilang itu yang namanya Perdana Menteri Singapura, founding father-nya Singapura bisa hebat bangun Singapura. Kalau dibawa ke Indonesia nggak tentu bisa Indonesia seberhasil Singapura juga, karena 17.000 pulau. Dan kalau kita mau pakai namanya lockdown terlalu mahal dan bisa menguras APBN-nya Indonesia sampai habis-habisan. Karena contohnya nih, ambil contoh aja, untuk melockdown Jakarta 14 hari aja, 14 hari. Dengan kapasitas makan yang disamakan, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang edukasi tinggi, mau yang rendah, disamakan makannya semua, jatahnya sama. Itu 14 hari aja, itu sudah harus menggerus 4 triliun sampai 5 triliun rupiah. Bagaimana caranya melockdown satu Indonesia? Bisa tambah chaotic. Yang namanya logistik tidak jalan, orang-orang yang di luar pulau bisa mati, itu tidak bisa dapat makanan. Kita tidak bisa memikirkan bahwa Indonesia itu sekecil pulau Jawa, tapi yang di luar Jawa juga tidak bakalan bisa hidup kalau semuanya di lockdown, kapal tidak jalan, semua tidak jalan, yang di luar Jawa bisa kasihan itu. Jadi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Dari partial lockdown kayak yang dilakukan Jakarta, yes mungkin. Tapi kalau all lockdown nggak mungkin. Yes. Oke, ini beberapa pertanyaan yang masih bertanya, mungkin ketinggalan ya, tapi nggak apa-apa, sedikit kita review. Kira-kira banyak pertanyaan mungkin menyeratkan optimisme juga, gitu. Tapi juga benar-benar nanya nih, kira-kira menurut Komasi kapan ekonomi akan pulih kembali? Paling cepat
1 tahun sampai 1,5-2 tahunan ke depan. Paling cepat 1 tahun, minim. Ya. Minim itu. Oke. Saya sependapat Bu, karena bagaimanapun mungkin Komasi juga lebih tua dari saya, tapi minimal kita pernah mengalami masa-masa tahun 98 gitu ya. Gitu. Saya sendiri dulu di arsitek gitu ya. Jadi ketika saya lulus, jujur pada waktu itu isinya pesimis semua karena konstruksi gitu ya, pembangunan properti apa itu berhenti semua sampai kira-kira kalau nggak salah baru mulai normal lagi itu tahun-tahun 2003 kalau nggak salah. 2003, 2002. Jadi kalau misalnya dengan prediksi seperti ini dengan fundamental ekonomi yang kita punya dan bagaimana ternyata semua perusahaan rata-rata sepakat untuk ya udah ini udah sementara, pemecatan ini pun sebenarnya bagi saya pribadi ini adalah satu saringan gitu ya. Kalau misalnya memang karyawan itu berkualitas pasti akan dipertahankan oleh pimpinan perusahaan gitu ya. Jadi bagi mereka-mereka yang selama ini apa ya, seakan-akan meletakkan dasarnya tidak di atas batu tapi di atas pasir, misalnya di atas pasir karyawannya misalnya ya udah selama ini hanya dekat dengan bos padahal prestasinya nggak ada, misalnya selama ini dekat dengan bos karena bawain apa tasnya bosnya gitu, atau bukain pintu bosnya gitu ya. Nah mereka ini justru akan yang tersinggir duluan, tapi karyawan-karyawan yang selama ini benar-benar bekerja, benar-benar menunjukkan prestasi, performance, itu yang pasti akan diperhitungkan oleh pimpinan bahwa mereka justru mungkin adalah yang orang-orang terakhir yang akan di layoff kalaupun akhirnya perusahaan itu tutup gitu ya gitu. Nah, mau nanya nih gitu, ini kita mungkin tinggal 5 menit ya, tapi ini sebagai pemimpin perusahaan kira-kira kita harus saving berapa banyak gitu. Ini misalnya ya udah sekarang nasi udah jadi bubur kan gitu, kita nikmatin aja buburnya itu katanya Ko Philip gitu ya, dan kita amini itu semua. Nah tapi nanti suatu saat nanti kita akan pulih kembali gitu, kira-kira untuk dana darurat gitu ya, itu kira-kira sebenarnya kita harus simpan berapa persen gitu. Tergantung berapa banyak yang omset kita, profit kita, sama berapa banyak karyawan yang kita miliki. Tapi kalau di tempatnya kita, sebab apa yang kita save untuk karyawan itu bukan hanya untuk kalau ada wabah seperti ini atau ada gejolak, tapi kita juga save untuk masa tuanya mereka juga. Kita di dalam perusahaan kita meminggirkan kira-kira 10% dari profit yang ada di perusahaan kita. 10%. Dan perusahaan kita juga sudah mulai, sekarang bukan fokusnya terhadap bos-bosnya saja, tapi kita sekarang sudah mulai memfokuskan adalah memulai membangun anak-anak perusahaan yang mana sebagian sahamnya dan ada yang 100% sahamnya dimiliki oleh karyawan kita. Itu sebagai untuk menyimpankan bagi mereka supaya mereka punya tunjangan masa tua. Yes. Wow, great. Bagi saya, bos yang berhasil bukan hanya pengusaha yang bisa menjadi bos besar, yang bisa kaya raya, tapi karyawannya waktunya pensiun tetap miskin. Itu artinya kita sudah gagal jadi manusia. Yes. Wah ini kata-kata ya. Karena jujur memang kadang-kadang perusahaan nggak mikirin sampai ke arah situ juga gitu ya. Oke, waktu kita tidak banyak gitu. Jadi memang IG Live ini cuma bagi teman-teman yang baru tahu, IG Live ini cuma bisa untuk 1 jam aja. Mungkin ada kata-kata yang menjadi kesimpulan untuk pertemuan kita malam hari ini. Ya, jadi teman-teman kalau yang kena PHK ya bolehlah bersedih, tapi jangan berlarut-larut dan mulai harus memikirkan untuk bangkit dengan lututnya sendiri bersama dengan Tuhan. Pikirkan apa yang harus Anda lakukan, karena banyak orang justru waktunya masa gejolak, masa kacau-kacaunya ekonomi, justru lahir banyak orang-orang sukses dari sana. Jadi kalau Anda dipecat hari ini, tidak tentu Anda itu menjadi orang yang hopeless, tapi saya bisa bilang bahwa Anda bisa saja, kalau tidak melewati masa seperti ini, Anda tidak akan jadi orang bisnis, atau tidak menjadi entrepreneur. Jadi, kenapa tidak mau dicoba? Ini saatnya, nothing tulus. Bagi pemilik perusahaan, tetaplah memiliki jiwa bahwa yang namanya kita dititipin sama Tuhan sebuah bisnis atau bisnis-bisnis yang ada,
itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi kita juga harus melihat bahwa ada manusia-manusia yang dititipkan oleh Tuhan di bawah kita yang harus kita jagai, yang harus kita perhatikan, dan kita banggalah kalau dipercaya oleh Tuhan bisa memiliki karyawan, karena artinya Tuhan percaya kepada kita lebih daripada percaya pada karyawan kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berguna, bukan hanya memperkaya diri, tapi juga bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi memperhatikan orang-orang di sekitar kita itu jauh lebih mulia daripada kita punya pikiran, saya tak pergi ke Afrika aja untuk melayani, saya tak pergi ke Papua Nugini aja untuk jadi orang yang memperhatikan orang-orang di sana. Di bangsa kita sendiri banyak yang harus diperhatikan, tidak perlu sampai ke sana-sana. Dan di bawah kita, yaitu karyawan kita, itu adalah titipan Tuhan yang harus diperhatikan. Mungkin itu aja. Yes. Oke, jadi thank you Komasi, thank you juga untuk teman-teman. Jadi beberapa teks yang masuk ke sini adalah bagaimana supaya video ini bisa disimpan gitu ya. Nah, IG Live ini akan berlangsung selama 24 jam ke depan. Gitu. Juga mungkin sempat ada pemikiran sih untuk membuat channel YouTube gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalnya memang udah ada kabar lebih lanjut, pasti kita akan kabari ke beberapa teman-teman. Komasi minta tolong dong kita menutup ini dengan doa ya. Minta tolong. Ayo mari yuk, kita doa ya sama-sama ya. Ini dengan doa. Ya. Ya Tuhan, masih kesempatan pada malam hari ini kalau kami diberikan satu hak oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan apa yang harus kami sampaikan, kami bersyukur. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang dialami oleh teman-teman, baik itu yang kena bila kami merasa bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah milik dan titipan Tuhan, biarlah Tuhan yang lebih pusing daripada kami, bukan kami saja yang harus memikirkan hal ini. Tapi kami serahkan kembali kepada Tuhan untuk dapat membantu kami yang dipercaya memegang bisnis ini untuk dapat pulih kembali, dan sehingga kami dapat memperhatikan lebih banyak orang lagi yang di bawah kami. Dan apabila mereka yang karyawan kena PHK, Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka, jalan mana yang harus mereka tempuh, apakah tetap harus menjadi karyawan, atau mereka akan berinovatif untuk menjadi seorang businessman atau businesswoman yang ada di marketplace ya Tuhan. Kami serahkan Kofandi ke dalam tangan-Mu, serahkan semua pemirsa yang melihat live IG kami pada malam hari ini, supaya senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih untuk semuanya, untuk sharing kita pada hari ini. Gitu, beberapa di antara mereka juga minta sesi kedua kok, gitu. Mungkin kita harus, ntar kita atur waktunya ya, gitu, untuk sesi kedua dengan tema mungkin tema yang lebih challenging, tema yang lebih up to date lagi, gitu. Oke, teman-teman, terima kasih semua, gitu ya, untuk semua yang sudah menyaksikan, semoga diberkati, gitu. Amin, puji Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.